Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali walidayya wa walidayya wa amwatina wa amwatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum sallallahu mu'allif hadzal kitab barakati wa karamati. Nas'alallahumma al-barakata wasyafa'ah wal ijazah wassalam asya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, Sayyidah Hafsah kemarin bintil Khattab ya, itu pernah dicerai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah dicerai sekali, kemudian dirujuk karena ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengutus Jibril. Jibril berkata begini nih. Innallaha tabaraka wa ta'ala ya'muruka an taraja'a gitu. Hafsah fa innaha suwamah quwamah wa innaha zaujatuka fil jannah. Ya. Subhanallah. Putrinya ya, adiknya Hafsah bintil Khattab, Umar bin Khattab itu kan sudah sepuh ya. Dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjadi janda, Hafsah binti Khattab itu sebelumnya kan istri daripada Khunais ibnu Hudzafah As-Suhami. Ketika ditinggal suaminya, kemudian menjadi janda, itu meninggal suaminya setelah perang Uhud tahun 3 Hijriah dan umurnya 20 tahun. Kemudian tidak ada yang menikahi. Umar itu datang kepada Abu Bakar Siddiq untuk bisa menikahi Hafsah. Tapi kemudian tidak mau. Datang kepada Utsman juga tidak mau. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahinya. Di tengah perjalanan kemudian terjadi tolak sekali, kemudian dirujuk kembali. Ini artinya pelajaran buat kita bahwa jadi hukum ya, tolak itu merupakan sesuatu yang sah, sesuatu yang legal. Hukum tolak itu ada, rujuk juga ada. Ini sebagai pelajaran buat umatnya kepada kita bahwa syariat Islam itu juga ada yang namanya tolak, ada namanya tolak, ada namanya rujuk dan lain sebagainya. Ini bunyi ya? Sama. Nabi pernah mentalak Sayyidah Hafsah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril memerintahkan kepada Nabi agar merujuk Sayyidah Hafsah. Makanya ketika Nabi datang kepada Rasulullah, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Rasulullah, "Innallaha tabaraka wa ta'ala ya'muruka an taraja'a Hafsah." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk merujuk Hafsah. Hafsah itu adalah suwamah quwamah. Dia ahli puasa dan ahli salat tahajud. Wa innaha, dan sesungguhnya dia Hafsah itu zaujatuka fil jannah, adalah istrimu kelak nanti dalam surga. Jadi Hafsah itu semua istri Nabi nanti di surga ketemu menjadi istri Nabi semuanya, termasuk Sayyidah Hafsah ini. Dan Sayyidah Hafsah ini terkenal dengan sebutan suwamah, ahli puasa sunnah, quwamah, ahli sholat tahajud. Masya Allah. Jadi kalau kita mendengar ada orang lain di luar Islam yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah maniak seks, ya, hiperseks, itu tertolak dengan sendirinya. Karena semua istri-istri Nabi itu semua ahli ibadah.
Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir istri-istrinya itu 2 hari di Sayyidah Aisyah, yang lain satu-satu. Karena diberikan, salah satu istri Nabi diberikan kepada Sayyidah Aisyah saja, nggak apa-apa ya Rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristri banyak itu khususiyah, ya. Salah satu kekhususan, spesialisasi untuk Rasulullah. Umatnya tidak boleh lebih dari 4, ya. Tidak boleh lebih dari 4. Jadi hukumnya umatnya ini hanya 4 saja, tidak boleh lebih dari 4. Di Malaysia ada tuh di berita, saya mendengar membaca ada seorang muslim beristrikan 9, semuanya ada semua gitu. Di Indonesia juga ada pernah. Ya. Siapa yang heboh itu, berapa itu? Iya ada. Siapa? Yang viral kan ya? Masya Allah, istrinya diderek gitu. Di Malaysia ada 9 istri, itu nggak boleh. Kalau kemudian Nabi istrinya itu 11, ya, itu adalah khususiyah Nabi. Umatnya tidak boleh lebih dari 4. Kalau mau 5, 1 dicerai, hanya 4 lagi, kayak gitu, 4 lagi. Kayak Kiai Haji Abu Bakar di Gedongan, punya pesantren tahfidzul Quran. Terus setiap tahun itu satunya banyak itu. Setiap tahun ke rumah saya semaan Quran, acara haul. Ditanya sama bapak saya, Pak Kiai, istrinya sudah berapa? Sudah 6, kata 6. Jadi tapi 6 itu tidak direndeng, Pak. Tidak 4 saja direndengnya itu. Jadi ya ada yang cerai, ada yang ada yang wafat gitu. Kemudian nikah lagi, jadi 6 pernah 6 kali. Jadi yang 4-nya masih ada gitu. Luar biasa. Pak RT kalau mau ngikut monggo, 6 jangan 6, 4 aja. Nggak ada keberanian. Padahal pada pengen tapi nggak ada yang berani. Ya, aduh, harus dicontohkan ini sama ustadznya nih harusnya nih, biar. Ya, jadi khususiyah Nabi. Kanjeng Nabi itu dalam sejarahnya dakwah, habis dengan dakwah. Habis dengan masyarakat, habis dengan sahabat, habis dengan perang, habis dengan dakwah. Enggak ada cerita Nabi sampai tentang masalah gitu-gitu, enggak. Itu bukti nyata Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, ibadah terus. Enggak mikir tuh yang namanya kayak gitu, enggak dinomorsatukan, enggak diprioritaskan. Nabi kan dakwah terus, ada di majelis terus, dakwah terus, kemudian keseharian Nabi seperti apa, ibadahnya malam harinya seperti apa, ziarah kubur, membimbing para istri-istrinya, memuliakan istri-istrinya. Hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi sampai merajut bajunya sendiri, gamisnya sendiri. Nabi enggak seperti orang gambarkan, wah banyak seks seorang orang kafir itu. Enggak ada itu. Kanjeng Nabi betul-betul semua itu berangkat dari wahyu, terbimbing oleh wahyu. Itu khususnya Nabi. Dan nanti kita akan bahas kenapa Nabi sampai ta'addud fi zaujah. Kenapa Nabi sampai banyak istri-istrinya. Nanti ya, kita akan jelaskan, ada di sini dibahas. Suwamah wa quwamah, ahli puasa dan ahli tahajud. Itu Sayyidah Hafsah yang wafat pada tahun 45 Hijriah pada saat di bawah pemerintahan Marwan bin Al-Hakam di Madinah. Pada saat meninggal, beliau berumur 60 tahun. Sayyidah Hafsah. Semua istri-istri Nabi tidak ada yang dengan Nabi tidak ada yang punya putra atau putri kecuali dari Sayyidah Khadijah saja dan dari Maria, dan nggak ada lagi. Semuanya tidak ada yang punya putra putri ya dari istri-istri yang lain. Yang satu Ibrahim, putra daripada Maria, Al-Qibtiyah, raja Mesir namanya Muqawqis. Ya, dikasih 2, kasih baju, kasih uang, kasih macam-macam nih kanjeng Nabi nih. Dikirim dari Mesir, kemudian dibawa juga diberikan 2 orang pembantu khadimah Raja Muqawqis, namanya Siren dan Maria. Maria kemudian diberi istri Nabi dan Siren diambil sahabat. Sekarang ada namanya Siren. Banyak ya, itu ada itu. Raja dari Muqawqis namanya Siren.
atau Siren, terserah. Siren. Siti Maryah, Sayyidah Maryah itu cantik. Itu dari Afrika Arab, ya, dari Mesir itu. Cantik. Malah digambarkan di kitab itu luar biasa kecantikan Maryah ini. Maryah Al-Qibtiyah. Saudah sudah ya, Saudah binti Zam'ah. Sudah belum itu? Sudah itu ya. Sekarang Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha wa ardhaha. Sofiyah ini ayahnya bernama seorang kepala suku Bani Nadir dari anak cucunya Nabi Harun bin Imran alaihi wassalam. Nabi Harun itu ayahnya namanya Imran. Jadi anak cucunya Nabi Harun alaihi salam itu keluar dari Bani Nadir. Nah, Bani Nadir ini mengeluarkan Sofiyah. Nah, Sofiyah ini beristri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat radhiyallahu anha inda Salam bin Mishkam al-Yahudi. Sebelumnya Sofiyah ini diperistri oleh Salam bin Mishkam, orang Yahudi. Ya. Tidak punya anak. Ya. Kemudian diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan, kemudian dinikah. Nah, waktu itu umurnya 17 tahun, 17 sanah, 17 tahun dinikah Nabi. Wafat Sofiyah ini pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah. Pendapat yang lain 52 Hijriah pada masa Muawiyah, pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, wa dufinat bil Baqi', dikubur di Baqi'. Sebentar. Siapa namanya tadi? Sofiyah ya Pak ya? Sofiyah. Juwairiyah. Sofiyah bin Akhtab. Ibunya bernama Durrah bin Samuel. Samuel Pak. Ini tulisannya Samuel, betul. Ibunya bernama Durrah binti Samuel. Bapaknya tadi bernama siapa? Namanya di situ tidak disebutkan. Ya, Huyai binti Akhtab, Huyai. Ibunya bernama Durrah. Lanjutnya adalah Maimunah binti Harith bin Huzn. Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Diperistri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya diperistri oleh Mas'ud bin Amr. Cerai. Kemudian dinikahin lagi oleh Abu Raham bin Abdul Uzza al-Amiri. Kalau tadi cerai, suami pertama, nikah lagi, kemudian yang kedua suaminya wafat. Kemudian diperistri Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 7 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 51. Ya, di Sarif. Namanya Sarif pakai sin kecil. Di desa Sarif, dekat dengan Tan'im. Tan'im, Masjid Aisyah, yang tempat umroh yang terdekat dari Mekah. Ya, kalau kita mau umroh terdekat dari Mekah, di Tan'im, ya. Nah, itu dekat dengan Tan'im. Kemudian dikubur di sana, bukan di Baqi', bukan di Ma'lah, tapi di sana, di Sirafnya, di Tan'im. Pada usia 80 tahun. Dan Maimunah binti Harith ini adalah akhiru man tazawwaja biha, istri terakhir yang dinikah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terakhir dari istri Nabi yang wafat. Namanya Maimunah binti Harith bin Huzn. Sebentar ya Pak. Maimunah. Maimunah.
Mana Maimunah? Dah, lanjut. Ummu Habibah. Ummu Habibah atau Romlah binti Abi Sufyan bin Harb. Namanya aslinya Romlah. Disebut julukannya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah. Ummu Habibah menurut pendapat lain namanya Hindun, tapi yang sahih adalah Romlah, bukan Hindun. Ibunya bernama Sofiyah binti Abil As bin Umayyah. Sebelumnya menikah dengan Ubaidillah bin Jahash. Ikut hijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua. Kemudian Abdullah ini murtad di Habasyah menjadi Nasrani. Ada sahabat yang murtad, Pak. Padahal Nabi waktu itu masih awal-awalan. Murtad namanya kayak nama Nabi, nama ayah Nabi. Abdullah. Ya. Tapi murtad di Habasyah, Ethiopia. Tapi istrinya Ummu Habibah tetap di dalam Islamnya. Nabi SAW kemudian menikahi Sayyidah Ummu Habibah atau Romlah itu, meminta kepada Raja Habasyah Najasyi dengan mas kawinnya 400 dinar. 400 dinar. 400 dinarin. Kemudian wafat pada tahun 44 Hijriah, dikubur di Baqi'. Tahu Baqi' ya? Baqi'. Sebelah kiri Masjid Nabawi. Itu Baqi' itu. Ya, Baqi' ini Kanjeng Nabi setiap malam selalu ziarah kubur, Pak. Jadi kenapa waktu saya dulu ketika berangkat ke Qatar, kan kita tes. Ditanya oleh yang ngetes itu, di antara pertanyaan adalah madza hukmu ziyaratil kubur. Saya jawab waktu itu, ziyaratul kubur sunnah muakkadah. Min aina antahkuma anna ziyaratul kuburi sunnatun muakkadah. Katanya gitu. Ngerti nggak, Pak? Nggak ngerti. Dari mana kamu bisa menyimpulkan hukum ziarah kubur sunnah muakkadah? Saya jawab waktu itu karena Nabi tidak hanya memerintahkan ziarah kubur. Mana dalilnya? Gitu. Aina daliluha? Gitu. Dalilnya adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Itu perintah. Di dalam hadis itu memuat dua muatan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu. Nabi itu dulu. Kuntu nahaitukum. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Dulu. Waktu Islam masih awal-awal, Pak. Nabi pernah melarang ziarah kubur. Tapi kalimatnya kuntu. Kana yakunu. Kana itu fi'il madhi. Kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Past tense. Kuntu. Dulu. Nahaitu. Naha. Naha itu fi'il madhi. Sama juga. Fi'il madhi maknanya sudah lampau. Dulu tuh aku pernah melarang ziarah kubur. Tapi pada akhirnya Nabi fazuruha. Ditutup kalimat akhirnya dengan perintah. Fi'il amar. Fi'il amar itu sesuatu kata kerja yang akan datang, Pak. Dulu sudah diharamkan oleh Nabi. Sekarang malah merintah untuk ziarah kubur. Jadi hukum terakhirnya ziarah kubur itu yang pernah diharamkan Nabi, tapi pada akhirnya diperintah oleh Nabi. Cuman gini, sering pernah saya sampaikan bahwa perintah di dalam syariat ini, baik Al-Quran maupun Sunnah, pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Annal asla fil amri al-wujub. Perintah, baik teks Al-Quran maupun Sunnah atau hadis itu muatannya wajib.
Tapi ada juga muatannya yang bukan wajib, yaitu sunnah. Contoh misalkan nih, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu wajib enggak? Hukumnya wajib enggak sholat? Wajib. Perintah Al-Quran, perintah muatannya wajib. Ada lagi nih, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu Quran. Ketika sholat Jumat sudah selesai ditunaikan, maka Quran nih, fantashiru fil ardi. Bertebarlah kalian ke bumi. Wa fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jemput rezeki. Ayo pada kasab, ayo pada usaha, ayo pada kerja. Itu perintah itu, Pak. Fantashiru fil ardi. Jadi habis Jumat jangan nongkrong, jangan ngopi, leha-leha. Itu kalau kita karena perintahnya habis Jumat selesai disuruh pergi kita oleh Allah. Fantashiru fil ard. Ayo pada kerja, pada kemana-mana. Itu perintah itu. Tadi pertama perintah juga aqimus shalah, dirikan sholat. Sholat kita tahu wajib. Sekarang nih perintah lagi nih. Fantashiru fil ard, setelah Jumat selesai, pergi kalian, menyebarlah, cari rezeki. Subhanallah. Cari rezeki. Kata Quran, wabtaghu min fadlillah. Jemput rezeki, pergi keluar. Perintah bukan? Perintah kan sama. Tapi muatannya tidak wajib. Oleh para ulama di situ ibahah. Hanya mubah saja. Boleh kerja, boleh nongkrong, segitu bela. Boleh adem-ademan. Kalau wajib kan dosa tuh. Orang perintah sholat, nggak sholat dosa. Sekarang bertebarlah kalian ke bumi, cari rezeki Allah, jemput rezeki. Kalau kita memaknai wajib, para ulama wajib, berarti kalau kita pulang dari sholat Jumat kemudian tidur-tiduran, duduk nongkrong ngobrol, dosa kita. Cuman para ulama pada akhirnya menetapkan itu. Kenapa? Kok perintah ada yang kok perintah tapi isinya mubah? Kenapa nggak wajib, nggak kayak tadi? Gitu. Karena ada beberapa ayat-ayat lain dan hadis-hadis lain yang kemudian ada indikasi namanya qarinah dalam bahasa ilmu. Namanya qarinah, tanda indikasi yang mengeluarkan dari makna wajib. Contoh, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis itu dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim sahih. Nabi, iqra'ul Qur'an. Hei, bacalah kalian Al-Qur'an. Perintah itu, perintah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kelak nanti pada hari kiamat, Quran akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Itu perintah Allah, perintah kanjeng Nabi, sunat. Iqra'ul Qur'an. Pakai fi'il amar, Pak. Kata kerja perintah, baca Quran. Nah, kalau kita nggak baca Quran, dosa kita. Kalau itu wajib, ternyata tidak wajib. Itu sunnah saja. Membaca itu sunnah. Perbanyak baca Quran. Jadi, ada muatan-muatan dalam teks Al-Quran maupun sunnah yang di sana perintah tapi isinya tidak wajib. Walaupun asalnya perintah itu ada wajib. Ini pentingnya kita ngaji kepada ulama, membaca kitab-kitab usul fikih, karena kita tahu bahwa di dalam agama itu teks-teks itu ada perintah tapi tidak wajib, ada yang wajib. Kalau kemudian ada orang begini nih, kembali kepada Quran dan Sunnah, tok, Quran dan Sunnah saja. Semua orang tidak boleh bertaklid, semua orang tidak boleh kata kiai, tapi harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu sangat-sangat menyesatkan. Kelihatannya benar. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Semua orang harus, itu tuh benar kelihatannya. Tapi kalau orang-orang awam, nih, orang yang ngerti ilmu agama, kemudian dia disuruh perintah kembali ke Quran dan Sunnah, cukup dengan membaca Al-Quran terjemahan, cukup membaca hadis Nabi, Bukhari, Muslim, terjemahan, terus dipahami sendiri, di mana sendiri, itu berantakan itu, Pak. Katanya Quran dan Sunnah, beli dia terjemah, Departemen Agama, sekarang terjemah banyak nih, Al-Quran, beli dia Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terjemahan, Quran dan Sunnah, itu aja gitu. Terus dia pahami maknanya, terjemahnya sendiri, diolah sendiri. Waduh, berantakan tuh agama, jadi berantakan kalau gitu. Karena nanti ada perintah, ternyata bukan wajib. Ada yang wajib, ada yang tidak. Kan begitu.
Makanya kenapa orang harus ngikut ulama, harus ngikut kiai. Karena kiai yang ngaji, dia yang memahami. Biar apa pemahaman kita sesuai dengan tujuan maqasidus syariah, dengan tujuan teks-teks itu, hadis-hadis itu. Kalau kitanya belajar berangkat sendiri, belajar sendiri, berantakan kita. Hancur-hancuran kita nanti. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang dimaksud Al-Quran, tidak dimaksud oleh Kanjeng Nabi. Membahayakan itu. Jadi, apa? Bagi orang awam, bertaklid itu harus. Bertaklid itu harus. Ada yang mengatakan wajib. Bertaklid itu wajib. Kenapa? Agar tidak tersesat. Tidak memahami sendiri-sendiri gitu. Agama itu perlu dipahami oleh orang-orang yang mengerti. Yang memahami ilmu-ilmu agama. Termasuk ilmu alatnya, nahwu sorofnya, balaghahnya, manteknya, i'jazul Qur'annya, asbabun nuzulnya, sababul wurudil hadithnya. Terus konteks, historical konteksnya dipahami. Kalimat-kalimat dipahami, turunnya di mana, paham semua. Nahwu sorofnya paham. Kenapa? Karena Quran pakai bahasa Arab. Ya harus ngerti ilmu bahasa Arab kan? Gimana kita mau, kalimatnya begini, maksudnya begini. Gitu. Lah kita orang awam nih, nggak ngerti semua ilmu-ilmu tersebut. Terus gimana tuh cara memahami agama? Kita melalui kiai, melalui ulama. Itu jalan selamat kita dalam memahami agama. Quran sunnah tok, nggak ngerti. Terus kita seperti itu, berantakan. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah mengikuti pendapat para ulama-ulama. Itu yang benar. Memang hadis Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulih. Nabi mengatakan, aku tinggalkan dua hal yang apabila kalian berpegang teguh pada dua hal ini, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Quran dan Sunnah. Itu Nabi itu. Betul. Kelihatannya benar kan? Karena ada hadisnya. Tapi bagaimana cara memahami Quran dan Sunnah? Itu yang paling penting. Nih, ada seorang tabi'in. Ibnu Sukhayyar, Abdullah bin Sukhayyar namanya. Kami tidak berharap tergantinya Al-Quran, tidak. Tetapi kami ingin memahami Al-Quran dari orang yang memahaminya. Saya tidak mengharapkan gantinya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tapi saya ingin ada mendapatkan pengertian dari orang yang memahami Al-Quran. Itu seorang tabi'in. Jadi tidak mau memahami Al-Quran dengan pikirannya sendiri, Pak. Dia harus mencari pemahaman Al-Quran melalui orang yang memahaminya. Itu tabi'in, seorang tabi'in. Ngeri, padahal tabi'in itu muridnya sahabat. Tetap saja dia mau mencari guru dari sahabat ini yang memahami Al-Quran. Tabi'in yang hidupnya dekat sekali dengan Nabi. Tabi'in, muridnya sahabat. Tapi bisa mengatakan begitu. Lah kalau sekarang orang suruh baca Quran, hadis, terjemahan, dipikir sendiri, berantakan itu. Berantakan. Hati-hati. Nanti malah jauh dari maksud Al-Quran itu sendiri. Nah. Terus, tadi siapa? Zainab. Ummu Habibah Romlah ya. Kemudian Ummu Salamah binti Abi Umayyah bin Mughirah al-Mahzumi. Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Ibunya bernama Hindun. Sebelum dengan Rasulullah, Ummu Salamah ini menikah ya dengan Abu Salamah. Ummu Salamah dinikah oleh Abu Salamah, anak papanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Burrah binti Abdul Muttalib. Nah, Abu Salamah ini adalah saudara Nabi dari Radha'. Abu Salamah wafat, kemudian diperistri Nabi setelahnya di bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Ummu Salamah ini ikut ke Habasyah. Waktu itu umurnya ketika Nabi menikahi Ummu Salamah berusia 30 tahun. Meninggal pada tahun 60 pada usia 84 tahun. Yang menjadi imam sholatnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muttalib.
yaitu putri dari bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umaymah binti Abdul Muthalib. Dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 5 Hijriah, umurnya 35 tahun. Wa kanat qabla inda maula Zaid bin Harithah. Sebelumnya itu dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Nih, Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi. Kemudian setelah tolak, selesai iddah, Nabi menikahi Zainab. Zaid ini masuk dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 37. Ya, falamma qada Zaidun, hebat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, namanya tidak disebut dalam Al-Quran ketika menemani Nabi. Ya. Ketika menemani Nabi di rumah Nabi kemudian dibawa dan menginap di gua Thur, ya. Itu tidak disebutkan namanya. Hanya aku saja yang menemani. Tapi Zaid masuk kalimat Zaidnya dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Itu surat Al-Ahzab ayat 37. Lengkapnya bunyinya adalah wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Jadi dulu Zainab ini kan putri bangsawan, cantik, kaya, terus dinikah oleh Zaid bin Harithah yang tidak punya pekerjaan. Zaid, kamu sudah dewasa, udah. Kau pengen nikah enggak? Pengen ya Nabi, pengen lah. Tapi kan enggak punya nih. Kamu mau? Iya. Nanti saya carikan seorang istri untuk kamu. Seneng. Cari nemu namanya Zainab nih binti Jahash. Dikira Nabi yang mau melamar. Ternyata Nabi melamarkan untuk si Zaid. Akhirnya Zainab sebenarnya enggak cinta kepada Zaid ini, enggak cinta. Dipikir Nabi, ternyata Zaid yang menikah. Dinikah. Setelah nikah gitu, Zaidnya tidur di ruang tamu, Zainabnya di kamar. Oh, orang nggak demen Pak, nggak cinta. Akhirnya sehari selesai datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa? Ya itulah. Kamu kan udah senang, ya senang nikah. Terus, ya tapi nggak ngapa-ngapain. Maksudnya, ya nggak apa-apain lah. Aku tidur di ruang tamu. Dia di kamar, nggak pernah ngomong, dewek-dewek aja, kayak bukan istrinya. Kata Nabi, isbir, sabar. Doa, balik aja sana, balik lagi sana. 2 hari 3 hari begitu lagi. Ya begitu baik, buru-buru disenggol Pak. Orang nggak ngomong aja enggak. Kata ngomongnya udah salah tidurnya di kursi, di sofa. Gitu. 2 hari datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa? Aku mah membatin ini, hatinya sakit, kumaha. Tenang-tenang, masih biasa baik di imah bae, sarena di kursi eta di hareup, dia di jero di kamar. Udah sabar. 3 kali datang lagi, begitu lagi. Ternyata memang sudah begitu takdirnya, akhirnya dicerai akhirnya. Nah, cerainya itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ini menjadi satu hukum bahwa anak angkat sebelum ayat ini turun, itu tidak boleh seorang ayah angkat menikahi ini mantan istri dari anak angkat. Ya. Itu tidak boleh, itu dulu. Nah, ayat ini turun, salah satu hikmahnya adalah diperbolehkannya seorang bapak ya menikahi menantu bekasnya. Kan dia punya anak angkat nih, laki-laki. Nikah terus mati atau cerai. Boleh nikah dengan anak itu. Karena anak angkat itu adalah sangkut pautnya. Nah, makanya di sini Al-Qur'an mengatakan begini, likaila yakuna 'alal mu'minina haraj.
fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikan, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan, tidak ada masalah bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Kalau dulu kan haram, anak angkat ya anak. Jadi sampai kemudian cerai atau mati, istrinya nggak boleh dikawin. Boleh Pak, boleh. Ya. Dan ayat hijab turun itu pada saat Rasulullah SAW menikahi Zainab. Innallaha ankahani iyyahu min fawqi sab'i samawat. Zainab itu bangga sekali ketika dinikahi Nabi. Sesungguhnya Allah menikahkan aku dengan Nabi itu langsung dari perintah langit, kata Zainabnya. Yang Zainab nongol sih di situ di ayat Al-Qur'an. Jadi kemuliaan besar bagi Zainab. Nah, Zainab ini yang menjadi wanita yang tadinya sombong katanya, akhirnya dengan oleh Nabi menjadi wanita yang sangat wadhu', rendah hati, sampai beliau itu Zainab ini kalau wiridan Pak di masjid itu pakai tambang. Di belakang itu ada tambangnya, ada tali digencang. Tahu digencang enggak? Digencang. Talinya diikat di sana. Nah, nanti tambang itu jadi kalau dia wirid terus ngantuk, ketambang lagi. Supaya dia tidak ketiduran. Saking ahli zikirnya, ahli sholat tahajudnya Zainab ini. Sampai digencang pinggangnya sama tali. Nabi tanya, ini punya siapa? Ini punya Zainab ya Rasulullah. Akhirnya datang Zainab, jangan terlalu ngoyo. Ngerti ngoyo? Jangan terlalu ngoyo. Badan kamu, fisik kamu itu perlu istirahat. Perlu tidur. Saking pengen wirid, berzikir, sampai dikasih tambang. Jadi kalau ngantuk, akhirnya nggak ngantuk lagi, wirid kayak gitu. Jangan, kata Nabi, waktu tidur. Supaya badan kamu juga perlu untuk sehat. Coba apa? Jadi ibadah jangan terlalu ngoyo. Ibadah saja, jangan sampai ngoyo yang pada akhirnya membuat kita sakit dan tidak bisa ibadah lagi. Gitu. Makanya, a'tiqul ladzi haqqin haqqah. Beri itu. Yang punya hak itu haknya. Badan kita ini butuh sehat, maka butuh istirahat. Badan kita ini butuh sehat, maka butuh olahraga. Maka kalau kita badminton dengan niat memberikan haknya, tubuh tidak sehat, itu badmintonnya diganjar sudah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Diganjar, dapat pahala. Minton dapat pahala asal diniati untuk memberikan haknya badan kita supaya tetap bugar dan sehat. Masalahnya mubah, tapi dengan niat yang bagus maka bisa bernilai ibadah. Ayo pada minton ya. Pada minton. Dah, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.